Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal sebagai tugas dari mata kuliah Eto Matematika sebagai dosen pengampunya, yaitu Bapak Syahrul Anwar MPD, yaitu tentang objek matematika di Keraton Kaibon, Keraton Surasoan, Masjid Agung, dan Benteng Spellwich. Ada banyak sekali objek matematika yang terdapat pada Keraton Kaibon, Keraton Surasoan, Masjid Agung, dan juga Benteng Spellwich, yaitu berupa bangun ruang, khususnya yaitu transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, simetri, dan asimetri. Terdapat objek matematika yang terdapat pada gerbang bentan berikut, yaitu refleksi atau pencerminan. Jika diperhatikan pada gerbang bentan berikut merupakan pencerminan dari satu sama lainnya dan memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Yang selanjutnya, di sini ada Masjid Agung Banten. Jika kita perhatikan, bentuk atap masjid yang berbentuk 5/4 dan sisi dari bentuknya adalah berbentuk segitiga sama kaki. Bentuk segitiga sama kaki adalah bentuk yang simetri karena mempunyai titik sumbu, dan jika dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka mempunyai ukuran yang sama besar pula. Begitu juga pada bentuk bangunannya, karena tersusun dari bangunan yang mempunyai sisi segitiga sama kaki. Inilah yang disebut dengan keteraturan ukuran dan pola simetri pada Masjid Agung Banten. Tidak hanya itu, ada juga objek matematika yang lain seperti rotasi. Rotasi yang kita kenal yaitu sebagai perputaran. Jika diperhatikan pada atap masjid, kita dapat mengetahui adanya perputaran pada bentuk atap masjid, yaitu jika diputar ke kanan ataupun ke kiri, bentuknya akan tetap sama. Inilah yang disebut keteraturan ukuran dan pola rotasi yang dapat dilihat pada atap masjid. Objek matematika selanjutnya itu refleksi. Ya, sama kayak tadi, yaitu pencerminan. Jika diperhatikan masih tentang atap masjid, dapat dilihat bahwa adanya pencerminan pada atap masjid, yaitu bentuk atap yang paling atas sampai yang paling bawah jika dicerminkan mempunyai bentuk yang prima. Objek matematika yang terdapat pada Masjid Agung Banten yang selanjutnya adalah dilatasi, atau yang bisa kita kenal adalah perbesaran. Jika kita teliti secara dilatasi pada bangunan bagian atap Masjid Agung Banten tersebut, yang terlihat sebagai pagoda Cina ya, atau atap masjid berbentuk seperti bangun ruang 5/4. Yang dilihat dari atas, ukurannya semakin ke bawah itu semakin membesar dan bentuknya tetap sama. Pada atap masjid inilah terdapat keteraturan ukuran dan pola dilatasi. Yang selanjutnya, objek matematika pada bangunan tersebut. Jika kita perhatikan pada objek bangunan tersebut itu berbentuk seperti persegi panjang, di mana bentuk persegi panjang adalah bentuk yang simetri karena mempunyai titik sumbu, dan jika dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka mempunyai ukuran yang sama pula. Inilah yang disebut keteraturan ukuran dan pola simetri pada bangunan tersebut. Dan ada juga translasi pada anak tangga atau yang bisa disebut yaitu pergeseran. Jika kita memindahkan anak tangga yang paling bawah ke anak tangga yang paling atas, itu merupakan bagian daripada translasi atau pergeseran. Yang selanjutnya yaitu objek matematika yang terdapat pada gerbang Paduraksa, yaitu terdapat transformasi, refleksi, dan juga translasi. Jika kita lihat gambar pada nomor 1, itu merupakan transformasi, refleksi, atau pencerminan. Jika kita buat garis pada tengah-tengah gambar nomor 1, maka itu merupakan pencerminan, di mana bentuk yang sebelah kanan adalah merupakan pencerminan dari bentuk yang dari sebelah kiri. Keteraturan pola ini yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Jika kita lihat pada
Gambar nomor 2 yaitu merupakan transformasi translasi, yaitu pergeseran. Jika kita geserkan gerbang yang paling pertama ke gerbang yang kedua, maka itu merupakan translasi. Yang selanjutnya, objek matematika yang terdapat pada Menara Banten. Jika kita lihat nomor 1, pada bagian atas menara terdapat transformasi dilasi, di mana bentuk menara ini berbentuk segi 6. Jika kita lihat dari atas, semakin ke bawah ukurannya semakin besar. Keteraturan inilah yang disebut dengan dilatasi. Jika kita perhatikan gambar nomor 2, pada corak di bagian bawah dari atas menara merupakan transformasi refleksi. Jika dilihat satu sisi saja, tetapi jika dilihat dari dua sisi atau lebih, ini merupakan transformasi translasi. Pada gambar nomor 3 bisa kita lihat gambar tersebut berbentuk persegi panjang, yaitu merupakan transformasi simetri, dimana kalau kita dibagi dua persegi panjang tersebut, maka akan memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.